Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa in'amihi, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ta'ziman li sya'nih wa takriman li azamatihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-hadi ila ridwani wa da'i ila ihsani. Allahumma salli wa sallim ala ashrafi khalqih sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin hazzuhu min siyamihi al-ju'u wal atash wa rubba qaimin hazzuhu min qiyamihi as-sahar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah Jumat pertama kita berada di bulan suci Ramadan. Dan tentunya kita sudah 4 hari menjalankan ibadah puasa yang di dalamnya mendidik kita, mengajak kita menjadikan pribadi-pribadi yang tinggi secara rohaniah. Ibadah puasa adalah sebuah madrasah, sebuah sekolah yang mendidik kita untuk menajamkan mata batin kita agar kita mampu menembus tirai-tirai kegaiban Sang Pencipta. Ibadah puasa adalah sebuah akademik yang melatih kita untuk menerbangkan rohani kita agar hinggap dalam pangkuan kasih sayang Tuhan. Ibadah puasa adalah madrasah rohania kita, madrasah spirit kita, madrasah kemuliaan yang di dalamnya ada tafakkur dan ada amal soleh, ada reaksi dan ada aksi, ada peribadatan dan pengkhidmatan. Oleh karena itu, ibadah puasa yang selama ini kita jalankan semestinya bukan hanya sekedar ibadah ritual, tetapi itu akan menjadikan kita untuk memahami bahwa di situ ada ibadah-ibadah sosial yang ada di dalam. Ibadah puasa bukan hanya sebagai ritual yang hampa akan makna, tetapi ibadah puasa itu
penuh dengan pesan-pesan moral, dan pahala puasa kita itu akan lebih tinggi ketika kita mampu menangkap pesan moralnya dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sosial kita. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Rubba shaimin hazzuhu min siyamihi al-ju'u wal atash." Boleh jadi di antara orang-orang yang berpuasa itu bahagian dari puasanya itu hanya sekedar lapar dan dahaga. Kenapa bisa seperti itu? Ketika kita dalam menjalankan ritual ibadah puasa itu, kita tidak memahami pesan-pesan moralnya. Kita tidak mendalami apa yang menjadi inti, apa yang menjadi core dari sebuah ibadah puasa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ada 3 pesan moral dari ibadah puasa itu. Boleh jadi dari amatan kita bisa saja bertambah, tetapi saya hanya menyimpulkan ada 3 dari pesan moral dari ibadah puasa itu. Pesan yang pertama, ibadah puasa mendidik kita menjadi pribadi-pribadi yang disiplin. Di mana letak kedisiplinan kita pada saat menjalankan ibadah puasa? Kedisiplinan itu ada pada saat kita mau berbuka puasa. Kita tidak mau tertinggal 1 menit pun untuk kita pada saat beduk ditaluh, pada saat azan dikumandangkan, kita tidak mau ketinggalan 1 menit untuk berbuka. Dan seharusnya inilah yang kita praktekkan dalam kehidupan keseharian kita, dalam ibadah-ibadah sosial kita. Kita selalu mau dididik menjadi orang-orang yang disiplin. Tetapi sayang, 1000 sayang, kedisiplinan kita baru pada tahap ketika kita buka puasa. Pada acara-acara tertentu kita diundang rafat, kita ada pertemuan-pertemuan. Kedisiplinan itu belum bisa menjadi sebuah bahagian dari kehidupan kita. Dan memang karena sering kita tulis di dalam undangan jam 17.00 wita. Wita itu adalah waktu itu tergantung Anda. Yang kedua, ibadah puasa mendidik kita menjadi pribadi-pribadi yang jujur. Di mana letak kejujuran ibadah puasa itu ketika kita jalankan dengan bagus? Kita tidak mau buka puasa kalau bukan pada waktunya. Ada orang misalnya karena kejujuran terhadap dirinya, dia tidak mau buka puasa. Boleh jadi kita bisa mengambil makanan 1 piring nasi, kita bawa satu piring nasi itu masuk di dalam kamar kita, lalu kita makan sepuasnya di dalam. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu bahwa kita sudah mengkonsumsi makanan di dalam kamar kita, apatah lagi kalau kita keluar dari kamar kita dengan gaya sempoyongan. Siapa yang tahu? Yang tahu itu orang yang berpuasa itu yang tahu adalah dia dengan Tuhan. Maka sebenarnya puasa itu mendidik kita menjadi orang-orang yang jujur. Kita selalu ada pada pantauan CCTV Tuhan. Kita selalu menghadirkan Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita, dan itulah yang akan mengantarkan kita menjadi pribadi-pribadi yang jujur. Yang ketiga, ibadah puasa mendidik kita menjadi orang-orang yang sabar. Dan inilah inti dari ibadah puasa itu. Bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita dengan sifat-sifat kesabaran yang ada pada diri kita. Dan kitalah orang Indonesia yang sebenarnya patut dididik dari puasa itu. Karena kitalah orang Indonesia adalah orang-orang yang tidak sabaran. Coba kita lihat dalam kehidupan sosial kita. Kitalah orang Indonesia yang tidak mau antri,
Kita tidak mau budaya antri. Budaya antri itu butuh kesabaran. Kalau Anda mau dilayani secara cepat, datanglah pagi-pagi ke tempat di mana kita mau antri itu. Tetapi kitalah orang Indonesia tidak mau antri, kita datang terlambat, tetapi kita mau dilayani cepat. Berarti kita itu adalah tidak memiliki kesabaran. Kesabaran kita bagi orang Indonesia teruji di lampu lalu lintas. Semua kita antri pada saat lampu merah menyala. Tetapi kita diuji bahwa kita di belakang masih menyalakan klakson kita. Itu menunjukkan bahwa kita tidak sabar. Kenapa? Tidak mungkin kita juga lewat di atas mobilnya orang. Sabar. Dalam dunia akademik, kitalah orang Indonesia tidak mau sabar. Kita mau ijazah, tetapi kita tidak mau sekolah. Seharusnya, kalau kita mau ijazah, kita sekolah. Kita tidak tahu di mana dia pernah kuliah S2, ada gelar MM. Kita tidak tahu kapan dia pergi kuliah, bertemu dengan dosennya, ada gelarnya doktor. Ini adalah orang sabar, tidak sabaran. Kita mau ada gelar, tetapi kita tidak mau melalui proses yang ada. Dan inilah sebenarnya kita mau dididik oleh puasa itu menjadi orang-orang yang sabar. Kita mesti melalui proses itu. Dalam hal mencari nafkah, mencari yang namanya kekayaan, kitalah orang Indonesia adalah sering potong kompas. Kita mau kaya, tetapi kita tidak mau berusaha. Selalu melihat orang-orang yang kaya itu dari hasilnya. Kita tidak melihat prosesnya. Kita melihat orang Chinese misalnya kaya, jangan lihat dari kekayaannya, tetapi dia berproses. Dia mulai merangkak dari bawah. Ada Pak Yusuf Kalla, ada Pak Aksa Mahmud, dia tidak serta-merta langsung menjadi orang kaya. Dia melalui proses. Karena kita tidak mau melalui proses, karena kita tidak sabaran, akhirnya yang kita tempuh untuk menjadi kaya, mendatangi paranormal. Mendatangi orang-orang yang pintar menggandakan uang. Ini kan kita tidak sabar. Karena kita mau cepat kaya, yang kita lakukan ketika menjadi pejabat-pejabat negara, yang kita lakukan itu adalah korupsi. Kenapa? Karena itu adalah jalan pintas untuk kita menjadi orang kaya. Jadi kitalah orang Indonesia karena ketidaksabaran kita, itulah yang membawa kita kemungkinan kita berada pada keterpurukan itu. Maka ibadah puasa mendidik kita menjadi pribadi-pribadi yang sabar, menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, menjadi pribadi-pribadi yang notabene memiliki sifat-sifat kedisiplinan dan kejujuran yang tinggi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mestinya kita memahami secara maksimal dari ibadah ritual puasa itu, khususnya dari pesan-pesan moralnya. Karena ibadah puasa yang kehilangan dimensi rohanianya, yang kehilangan dimensi sosialnya, boleh jadi bermanfaat untuk kesehatan tubuh dan kebugaran jasmani kita, tetapi tidak berguna untuk kemuliaan akhlak dan ketinggian rohani kita. Ibadah puasa yang kehilangan pesan-pesan moralnya itu tidak naik di langit yang tinggi, tetapi berkubang di lumpur duniawi. Dan kita tidak mau menginginkan ibadah puasa yang kita laksanakan setiap tahunnya berada pada kubangan lumpur duniawi, tidak mengangkat kita menjadi pribadi-pribadi yang sehat secara spiritual. Inilah yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan ibadah puasa kita semakin mempertebal keimanan kita dan membumbung tinggi dari rohani kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim alal mustafal mukhtar sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Ma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun al hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin kama barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma kawwina fi syahri ramadhana ala iqamati amrik wa azikna fihi halawata zikrik wa auzi'na fihi li ada'i syukrik wahfidna fihi bihifzika wa satrika ya absaran nasirin. Ya Allah, berikanlah kepada kami di bulan suci ini kekuatan untuk melaksanakan seluruh perintah-Mu. Biarkan kami merasakan nikmatnya berzikir kepadamu. Ilhamkanlah untuk senantiasa dapat bersyukur kepadamu. Lindungilah kami dengan penjagaan dan perlindungan-Mu. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami untuk selalu berzikir kepadamu. Bantulah kami untuk selalu mensyukuri segala nikmat-Mu. Bantulah kami untuk selalu memperbaiki ibadah-ibadah kepadamu. Allahumma rzuqna hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbik. Ya Allah, anugerahkanlah kami cinta-Mu. Cinta dari orang-orang yang mencintai-Mu dan mencintai amal kebajikan yang mendekat kami kepada cinta-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Allahu ya'lamu ma tasna'un. Wa aqimis shalah.